Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anastasia Putri Tinat dari Prodi Pendidikan Biologi FKIP UKI. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai metamorfosis pada hewan. Nah, apa itu metamorfosis? Metamorfosis merupakan perubahan bentuk pada hewan yang terjadi secara bertahap dari telur hingga dewasa. Nah, metamorfosis terbagi menjadi dua macam, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya. Nah, metamorfosis sempurna ini melalui 4 tahap, yaitu telur, larva, pupa, dan imago. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna terjadi ketika hewan tidak mengalami perubahan bentuk. Artinya, hewan yang baru menetas dari telur memiliki bentuk yang hampir sama dengan bentuk imago atau dewasanya. Nah, metamorfosis tidak sempurna ini terdiri dari 3 tahap, yaitu telur, nimfa, dan juga imago. Nah, salah satu contoh dari metamorfosis sempurna yaitu metamorfosis pada kupu-kupu. Nah, metamorfosis kupu-kupu dimulai dari telur. Biasanya, kupu-kupu akan meletakkan telur di daun, tangkai, atau bagian tanaman lainnya yang digunakan sebagai tempat dan sumber makanan bagi ulat. Nah, telur kupu-kupu memiliki ukuran yang kecil, yaitu sekitar 1-2 mm. Nah, telur kupu-kupu memerlukan waktu 3-5 hari untuk menetas menjadi ulat atau larva. Nah, pada tahap ulat atau larva, tugas dari ulat adalah untuk makan sebanyak-banyaknya dari tanaman yang ditempati saat menjadi telur. Bahkan, sebagian ulat memakan cangkangnya sendiri sebagai makanan pertamanya. Nah, tahap larva disebut juga tahap pertumbuhan, karena akan terjadi pergantian kulit atau instar sebanyak 4-6 kali. Setelah ulat merasa cukup untuk makan, ulat akan mencari tempat yang teduh untuk berubah menjadi kepompong atau pupa. Nah, waktu yang diperlukan untuk berubah dari ulat menjadi kepompong adalah 30-45 hari. Kemudian tahap pupa atau kepompong. Nah, tahap pupa atau kepompong ini merupakan tahap istirahat. Jadi, pada tahap ini, larva akan memiliki kelenjar sutra yang akan bergantung pada batang, ranting, atau daun. Nah, di dalam kelenjar sutra atau lapisan krisalis, terjadi proses perubahan seluruh jaringan tubuh ulat yang akan membentuk kupu-kupu dewasa. Tahap ini berlangsung sekitar 7-20 hari. Kemudian ada kupu-kupu dewasa atau imago. Nah, pada tahap imago, mula-mula kupu-kupu akan keluar dari kepompong dengan sayap yang kecil, kusut, dan basah. Hal ini disebabkan karena di dalam pupa terdapat cairan yang disebut dengan hemolimfa yang berfungsi dalam membantu pembesaran sayap kupu-kupu. Nah, setelah menjadi kupu-kupu dewasa, mereka akan memakan nektar bunga untuk mendapatkan energi. Selain itu, kupu-kupu juga akan mencari pasangan untuk berkembang biak, sehingga mereka dapat melanjutkan keturunannya. Nah, kupu-kupu dewasa akan hidup selama 7-14 hari. Salah satu metamorfosis tidak sempurna yaitu metamorfosis pada kecoa. Nah, metamorfosis pada kecoa dimulai dari telur. Biasanya, induk kecoa akan meletakkan telurnya di atas permukaan tanah atau sampah. Nah, kecoa memiliki telur berwarna coklat kehitaman yang berbentuk seperti kapsul dengan ukuran 8-10 mm. Nah, telur kecoa memerlukan waktu 24-38 hari untuk menetas menjadi nimfa atau kecoa muda. Nah, pada fase nimfa akan terjadi pergantian kulit atau instar yang terjadi sebanyak 8 kali.
Saat pergantian kulit terjadi, kulit kecoa yang berwarna putih akan perlahan menjadi berwarna gelap. Selain itu, tubuhnya yang lunak juga akan berubah menjadi keras. Nah, kemudian sayap kecil akan tumbuh pada fase instar terakhir sebelum memasuki fase imago atau dewasa. Nah, nimfa akan berubah menjadi imago atau dewasa setelah 9 bulan. Kemudian, pada fase imago atau dewasa, kecoa akan tumbuh menjadi lebih besar. Selain itu, sayap kecoa juga akan lebih kuat, sehingga kecoa dapat terbang ke sana kemari dan mencari pasangan untuk melanjutkan keturunannya. Nah, kecoa dewasa dapat hidup sekitar 200 hari dan dapat bertelur sebanyak 8-20 kali sebelum akhirnya mati. Sekian penjelasan singkat mengenai metamorfosis pada hewan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.